Harso Beno Arif membuat narasi Prabowo blunder dikarenakan seluruh menteri Jokowi sebagian besar masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran. Tentu saja Harso Beno Arif atau pembenci Jokowi begitu sangat kecewa sekali. Ya, mungkin dikarenakan Anies Baswedan tidak masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran. Dan kita dengarkan pernyataan Harso Beno Arif. Ini nggak sampai seminggu lagi Pak Jokowi akan lengser. Nah, Pak Prabowo sore ini sejak siang tadi sudah mulai manggil para menteri yang akan masuk kabinet. Tapi kalau ini benar juga ya pernyataan Wakil Sekjen Partai Gerindra bahwa ini mayoritas masih menteri di eranya Pak Jokowi. Jadi ini bisa kita sebut sebagai kabinetnya Prabowo rasa Jokowi lah. Begitu ya Mbak Agi ya? Iya, betul sekali Mas Herso. Apa kabar ini semuanya pemirsa On The Record? Semangat ya. Walaupun ini kabinetnya masih kabinet Pak Prabowo rasa Jokowi, tapi kita juga mungkin kita bisa melihat ini Pak Prabowo ini kan orangnya menornya dijaga banget gitu ya Mas Herso, dan dia merasa dari berkali-kali dia berbicara begitu bahwa dia balas budi begitu kepada Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa dia adalah orangnya Pak Jokowi. Ya saya rasa apa iya sih sampai 5 tahun harus balas budinya terus menerus? Karena sebagian dari balas budi lah Mas Herso, mungkin dalam hitungan bulan, 1 tahun atau 2 tahun. Nah sesudah itu barulah kita akan melihat kabinet Prabowo yang sesungguhnya gitu, bukan? Ya, dan ini saya kemudian jadi paham kenapa Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memutuskan dia menjadi bagian dari pemerintahan tapi tidak masuk dalam kabinet, katanya karena alasannya ya fatsun politiknya kan yang mereka nggak berkeringat gitu, yang berkeringat itu kan Partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi ya dia memberikan kesempatan partai-partai itu mestinya yang ngisi kabinetnya. Tapi memang kalau kita lihat seperti Golkar misalnya ya, itu kan lebih jatah gede banget gitu ya Mbak Agi ya. Bahkan Gerindra kelihatannya kalah jumlahnya kalau dibandingkan dengan Golkar nih, tanda-tandanya gitu ya Mbak Agi ya? Iya, bisa jadi demikian ya. Golkar kabarnya ada 7 kursi begitu ya. Apakah itu kabinet semuanya? Apa maksudnya menteri semuanya? Tapi bisa jadi walaupun Gerindra ini mengalah, tapi dia juga bisa jadi menguasai lembaga-lembaga dan badan Mas Hersu. Masih banyak yang lain kan, kursi-kursi yang lain di menteri tersebut. Ya. Jadi memang ini kita lihat dan kelihatannya Pak Prabowo itu politik akomodasi ya, yang dilakukan gitu. Misalnya kita contoh NU, PKB-nya juga dimasukin, NU-nya juga dapat jatah seperti Saifullah Yusuf masih terus dipakai juga begitu. Tapi itulah Harso Beno Arif yang begitu sangat kecewa dan marah karena gagal menyingkirkan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagian besar kabinetnya Prabowo Gibran adalah orang-orang atau menteri-menteri di zaman era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Mahfud MD telah membuat narasi kalau Prabowo sudah pecah kongsi dengan Presiden Joko Widodo, di mana Mahfud MD mengatakan kalau Pak Jokowi sudah tidak bisa cawe-cawe lagi di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan inilah pernyataan Mahfud MD. Segala kewenangannya dan Pak Jokowi nggak bisa cawe-cawe sekarang. Jalannya udah ditutup semua. Golkar sudah tertutup kan. Kemudian mau ngatur daerah sudah tertutup. Kemudian mau buat apa lagi dalam waktu pendek ini, melakukan rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan di pemerintah daerah. Iya bisa barangkali di daerah tertentu, barangkali di Medan misalnya ya, mungkin di beberapa bagian di Jawa Tengah bisa, tapi tidak seseram yang terjadi sebelum 21 Agustus ya. Itulah Mahfud MD yang membuat narasi kalau Prabowo sudah pecah kongsi dengan Presiden Joko Widodo dan mengatakan bahwa Golkar sudah tidak bisa masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran dan Pak Jokowi sudah tidak bisa cawe-cawe. Namun pada kenyataannya Golkar malah mendapatkan menteri terbanyak. Narasi lain yang disampaikan oleh Alifur Rahman bahwa Mulyono mulai dicuekin oleh Prabowo Subianto, ya tentunya adalah merupakan narasi-narasi agar Prabowo Subianto meninggalkan Presiden Joko Widodo dan agar bisa merekrut Megawati atau PDIP. Dikarenakan Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, maka sudah tidak punya
kuku-kuku atau kekuasaan di dalam pemerintahan. Kita dengar pernyataan Alif Rahman. 2024 adalah Hari Kesaktian Pancasila, dan di tengah-tengah peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila ini, saya melihat ada satu momen yang sangat unik sekali, menarik, dan ini nampaknya bisa menjadi satu gambaran peta politik nasional dari 2024 sampai 2029 mendatang, di mana ada momen Presiden Jokowi berjalan sendirian ditemani dengan Pak Erlangga Hartarto gitu ya, sementara Puan Maharani dan Prabowo Subianto itu nampak akrab sekali, asik ngobrol berdua gitu ya. Seolah-olah gak ada orang lain di sana gitu ya. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan videonya berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan, memang Presiden Jokowi kan jalan sendiri, nunduk gitu ya. Terus murung mukanya kayak banyak pikiran. nggak tahu mikirin apa gitu ya. Ya kira-kira kalau nggak mikirin fufu-fafa, mungkin jet pribadi. Kira-kira gitu. Banyak kayak lagi banyak pikiran gitu. Dan kemudian Erlangga Hartarto di sebelahnya itu mencoba bercerita tentang banyak hal, kayak menghibur gitu ya, coba berikan cerita-cerita yang menarik gitu. Pak Erlangga udah seru tuh kayaknya. Tapi Pak Jokowi tetap nunduk jalan. Lagi banyak pikiran kayaknya. Memang jelang tanggal 20 Oktober Pak Jokowi pasti banyak sekali yang dipikirkan gitu ya. Karena ya gimana gitu ya, kursi presiden itu kan adalah satu posisi yang sangat-sangat unik sekali gitu ya, yang mengelola ribuan triliun, yang mengendalikan ribuan triliun gitu ya. Jadi ya memang pasti banyak pikiran lah untuk selesai atau tidak lagi menjabat sebagai presiden Indonesia, dan kemudian digantikan oleh Prabowo Subianto selanjutnya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat dari video ini gitu ya, di mana ada dua kejadian, ada dua suasana yang sangat jauh berbeda sekali gitu ya, di mana Pak Jokowi nunduk gitu ya, banyak pikiran, murung gitu ya, meskipun dihibur sama Erlangga tetap aja nunduk jelas. Sementara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani nampak ngobrol asik, ceria sekali, kayaknya banyak hal yang bisa mereka bicarakan gitu ya, sampai kemudian gak sadar bahwa presiden sudah berjalan jauh berada di depan. Itulah Alifur Rahman yang begitu sangat mengatakan atau membuat narasi kalau Pak Jokowi sudah dicuekin Prabowo Subianto dan Prabowo Subianto lebih akrab kepada Puan Maharani. Narasi juga disampaikan oleh Refli Harun yang mengatakan bahwa Prabowo sudah menyingkirkan Pak Joko Widodo dan Pak Joko Widodo sudah tidak perlu lagi ditemui oleh Prabowo Subianto. Kita dengarkan pernyataan Refli Harun. Makanya kok dia ketemuin, ngapain dia temuin? Ya untuk pamer bahwa saya masih oke, saya bisa mengendalikan Prabowo yang Anda akan menjadi presiden dalam beberapa hari ke depan. Nah, itu satu. Yang kedua, Bang Karni, Jokowi mention kepada Prabowo, jangan saya diadili. Tolong protek saya karena rakyat Faisal Assegaf CS tanggal 14 Oktober sudah mau bikin dia pengadilan rakyat untuk Jokowi, ya kan? Karena itu saya kira khawatir ya. Kekhawatiran dia dilihat dukungan publik tidak besar lagi ketika dia datang ke MPR DPR, tidak ada orang yang bertepuk tangan. Bayangkan, wakil presiden saja mantan masih ditepuk tangan nih, tapi dia sama sekali tidak ada, membuat dia berubah muka. Itulah narasi yang dibangun oleh Refli Harun yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah dicuekin oleh warga masyarakat, termasuk dengan Prabowo Subianto yang tidak perlu lagi menemui Presiden Joko Widodo dikarenakan sudah tidak punya pengaruh lagi. Refli Harun juga membuat narasi kalau Pak Mulyono atau Jokowi tidak akan hadir di dalam pelantikan Prabowo Gibran. Ada saja nih Refli Harun ya. Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya untuk dibahas, yaitu kemungkinan Jokowi tak hadir dalam pelantikan Prabowo Subianto. Jadi ini hal yang buruk sesungguhnya. Saya tidak tahu ya apakah Megawati Soekarno Putri hadir ketika pelantikan SBY. Kelihatannya tidak, nanti dicek sama-sama ya. Atau mungkin saudara sekalian ada yang memberikan masukan ya. Tapi yang jelas dari SBY ke Jokowi ada kehadiran SBY, karena SBY sesungguhnya mendukung Jokowi secara tidak langsung walaupun tidak bisa masuk sebagai tim. Tetapi kemudian dari Prabowo ke Jokowi nggak ada masalah sesungguhnya, karena Prabowo yang didukung oleh Jokowi, tapi masalahnya adalah public acceptance, termasuk juga penerimaan anggota MPR lainnya.
Jadi yang namanya Presiden Jokowi sudah menempatkan pil pahit ketika dia dicuekin oleh para anggota MPR DPR terpilih dan tidak diberikan Iya, sekelas Refli Harun saja membuat narasi hoax terkait kalau Pak Jokowi tidak ditepuk tangani pada saat pelantikan DPR baru. Dan Refli Harun juga membuat kabar bohong kalau Pak Jokowi tidak akan hadir di dalam pelantikan Prabowo Gibran. Tentu saja kabar-kabar hoax itu diyakini oleh Refli Harun. Namun pada kenyataannya seperti kita ketahui bahwa Mensesnek Pratikno mengatakan bahwa dipastikan Prabowo, maksudnya Pak Jokowi hadir di dalam pelantikan Prabowo Gibran. Narasi para pembenci Jokowi yang begitu hebatnya ingin menyingkirkan Gibran di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, mereka benar-benar membuat suatu narasi ataupun berita-berita hoax terkait disingkirkannya Gibran. Kita ya lihat saja videonya ya. Oh no 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 no. Oh, he tried it. Itu bukan disingkirkan, tapi memang Gibran memang kalau di depan Prabowo selalu menunduk begitu ya, karena memberikan hormat ya. Jadi narasi seperti ini tidaklah benar. Kalau kita lihat ya di beberapa video di mana Gibran selalu menunduk di depan Pak Prabowo adalah merupakan suatu adab dan kesopanan. Nah, jadi memang Gibran sendiri yang selalu menunduk di depan Pak Prabowo. Jadi kalau diberikan narasi kalau Pak Prabowo menyingkirkan paksa Gibran, itu adalah hal yang tidak betul. Sungguh suatu hal yang kecewa sekali para pembenci Gibran yang menginginkan agar Pak Prabowo menyingkirkan Gibran dan memasukkan Anies di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabinet Prabowo Gibran bahkan lebih besar dari Partai Golkar, di mana Bahlil Lahadalia yang sebagai ketum dan di sana ada Pak Joko Widodo lebih besar atau lebih banyak. Sementara dari Gerindra hanya 5, kemudian dari Demokrat ada 3, dan dari Golkar ada 8. Ya, ada Bahlil, Wihaji, Agus Gumiwang, Nusron Wahid, Maman Abdurrahman, Dito Aryo Tejo, Airlangga dan Metia Hafid. Di Golkar ada 8, sementara PSI ada 1. Kemudian PAN cukup 2 saja ya. PKB 2. Bahkan yang lebih banyak adalah dari non partai begitu ya. Jadi kita jelas lihat Golkar lebih banyak ya dari partai-partai, bahkan kalau kita lihat Gerindra saja cuma 5, sementara Golkar ada 8 orang yang diangkat Prabowo menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran.